Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Ibu mengucapkan selamat datang kepada Ananda, siswa baru di lingkungan MTSN 6 Kota Padang. Meskipun Ananda kita tidak bertemu secara langsung, lewat video ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai tata tertib di madrasah kita, yaitu MTSN 6 Kota Padang. Ananda semua, Ibu doakan Ananda pada hari ini berada dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, Ibu adalah Indra Sarius, itu waka kesiswaan. Ananda, materi kita hari ini mengenai tata tertib siswa itu terdiri dari dua ketentuan. Yang pertama adalah ketentuan umum, yang kedua adalah ketentuan khusus. Kemudian Ananda, di ketentuan umum itu kita berbicara di pasal 1 mengenai kehadiran siswa. Jika kita melakukan pembelajaran tatap muka, itu Ananda 15 menit sebelum belajar dimulai, Ananda sudah hadir di lokasi sekolah. Seandainya nanti Ananda sakit atau tidak bisa hadir ke sekolah, Ananda bisa membuat surat izin, yang nantinya surat izin itu diantarkan oleh orang tua, dititip di meja piket. Kemudian yang ketiga, di mana nanti kita setiap hari Senin itu mengadakan upacara bendera, di mana Ananda memakai baju lengkap, baju putih biru, dasi, kemudian pakai topi yang diberikan oleh pihak sekolah. Kemudian Ananda untuk setiap Jumat kita melaksanakan muhadarah. Di sana nanti akan ditampilkan bakat dan minat masing-masing Ananda per kelas. Kemudian di sekolah kita setiap memulai dan menutup pembelajaran itu dimulai dengan doa. Nanti doa itu akan diajarkan oleh kakak-kakak OSIM kamu lewat video yang kita kirimkan kepada Ananda. Selanjutnya di sekolah kita juga melaksanakan sholat duha. Sholat duha itu per tingkat, dimulai dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kemudian mengenai seragam kita itu di hari Senin, Selasa, Kamis itu putih biru. Dengan aturan pakaian, siswa putra atasan putih lengan pendek, memakai singlet bercelana panjang warna biru. Ukuran celana kita bagian bawah itu 16 sampai 18 cm dan memakai dasi. Sedangkan siswa putri atasan putih lengan panjang tidak sempit dan dalam 1 jengkal di atas lutut, kemudian memakai legging panjang, kemudian di dalamnya ada singlet, rok panjang warna biru, kemudian memakai mudawarah atau mudawarah putih atau disebut dengan lilik, bukan jilbab ya Nanda. Kemudian hari Rabu kita pakai batik, di bawahnya celana biru dan rok biru. Lanjut Ananda, untuk putri itu baju batik dengan rok biru, kemudian jilbabnya atau yang di atasnya itu adalah lilik atau mudawarah. Kemudian di hari Jumat kita memakai baju muslim. Untuk cowok itu ada baju muslimnya, celana yang dipakai adalah celana pramuka. Sedangkan yang perempuan pakai baju muslim, rok yang dipakai adalah rok pramuka, kita memakai jilbab pramuka. Sedangkan hari Sabtu kita memakai pramuka lengkap baik laki-laki maupun perempuan. Kita pakai kacu dan kita pakai sepatu dengan kaos kaki hitam. Sedangkan waktu Senin sampai Kamis itu kaos kaki kita adalah putih sebetis. Ya Nanda. Kemudian nanti pakaian olahraga kita pakai pada saat kita melaksanakan olahraga pas tatap muka. Atribut MTSN
itu yang pertama mengenai lokasi madrasah berada di sebelah kiri atas. Kemudian logo madrasah di lengan kanan atas. Kemudian ikat pinggang kita untuk laki-laki hitam polos. Ya. Kemudian sepatu kita, sepatu hitam polos tanpa bis. Kemudian tas yang dipakai adalah tas sekolah, bukan tas bergaya. Itu adalah ketentuan di pasal 2 berbicara mengenai seragam siswa. Selanjutnya kegiatan rutin di madrasah adalah yang pertama kita mau upacara bendera, kemudian muhadarah atau tauziah, sholat berjamaah di madrasah, itu sholat zuhur dan sholat pada hari Jumat, ya. Kemudian istirahat itu Ananda istirahat meninggalkan kelas itu pada saat bel dibunyikan untuk istirahat dan kembali masuk setelah bel dibunyikan kembali. Kemudian Ananda ada beberapa tata tertib meninggalkan madrasah. Yang pertama itu tertib masuk. Siswa masuk ke kelas setelah bel tanda masuk dibunyikan, memulai pelajaran di kelas dengan berdoa terlebih dahulu. Kemudian setiap siswa wajib duduk sesuai dengan aturan kesopanan. Kemudian tertib keluar, Ananda setiap keluar atau izin dari masing-masing guru bidang studi itu harus membawa surat izin yang diberikan oleh guru yang bersangkutan. Kemudian tertib pulang, itu siswa diperbolehkan pulang setelah bel tanda pulang dibunyikan. Sebelum Ananda pulang, Ananda terlebih dahulu berdoa dan bersalaman dengan guru yang mengajar pada jam terakhir. Kemudian ada beberapa ketentuan di kelas, diantaranya siswa harus membawa Al-Quran dan membaca sebelum proses pembelajaran. Setiap siswa harus berdoa sebelum proses pembelajaran. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dengan sungguh-sungguh. Siswa wajib sungguh-sungguh dalam menerima pembelajaran. Setiap siswa wajib membawa mukena bagi yang perempuan dan melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah di Masjid MTSN 6 Kota Padang dan sholat asar kalau ikut ekskul yang diadakan oleh sekolah dan olahraga. Kemudian Ananda ada beberapa ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Ananda bisa memilih salah satu pada saat nanti kita tatap muka. Karena sekarang kita belajar daring, itu ekstrakurikuler materinya akan disampaikan oleh pembina-pembina ekskul lewat video yang dikirimkan lewat YouTube MTSN 6 Kota Padang. Kemudian Ananda ada beberapa larangan yang berlaku di madrasah kita. Yang pertama adalah berkata-kata kotor, berambut gondrong bagi siswa putra. Ukuran rambut putra adalah 1, 2, dan 1. Kemudian Ananda yang perempuan itu tidak boleh mewarnai rambutnya dan berkuku panjang serta memakai aksesoris yang memancing mata-mata yang ingin berbuat kejahatan kepada Ananda. Begitu juga dengan laki-laki, tidak ada memakai perhiasan, terutama sekarang laki-laki memakai gelang, kalung, dan cincin. Itu dilarang. Kemudian tidak diizinkan membawa senjata tajam. Kemudian menggunakan barang-barang yang tidak termasuk perlengkapan belajar seperti parfum bagi cewek, lip gloss, kemudian berdandan berlebih-lebihan. Kemudian merokok di dalam dan di luar sekolah. Kemudian membawa dan menggunakan vape di dalam dan di luar madrasah, berkelahi dan tawuran, meminta dengan paksa atau memalak, kemudian makan dan minum tidak membayar, kemudian membuang sampah tidak pada tempatnya, merusak sarana dan prasarana sekolah, kemudian membawa sepeda motor. Ini sangat Ibu tekankan sekali bagi Ananda yang laki-laki, tidak diizinkan membawa sepeda motor ketika belajar tatap muka. Kemudian mengambil barang orang lain, membawa HP Android atau HP kamera itu tidak diizinkan kecuali HP biasa. Kemudian berpacaran, kemudian berkuku panjang, melukis tubuh, rok berbelah atau rok
disengaja merobeknya, kemudian memakai tato atau henna. Ini larangan-larangan yang berlaku di madrasah kita. Jika ada yang melanggar larangan tersebut, maka ada beberapa sanksi yang kita berikan, terutama bagi mereka pelanggaran ringan di sini, antara lain terlambat, atribut tidak lengkap, keluar pada jam pelajaran, rambut berwarna, memakai aksesoris, memakai perhiasan, makan minum sambil berdiri, berkeliaran saat sholat, kecuali bagi perempuan yang tidak sholat itu diizinkan duduk dan diam di kelas. Kemudian merusak prasarana madrasah, berkuku panjang, rok belah, pakai parfum dan lip gloss, kemudian pakai tas bergaya. Ini termasuk pelanggaran ringan. Hukumnya adalah peringatan lisan untuk pertama kali, peringatan tertulis untuk teguran kedua, kemudian khusus siswa putri yang roknya berbelah langsung menjahit roknya di sekolah. Kemudian pelanggaran sedang, antara lain mereka yang nongkrong di kafe pada saat jam belajar, berkata-kata kotor, berpacaran, merusak sarana dan prasarana madrasah, makan minum tidak membayar, meminta dengan paksa, tidak ikut sholat zuhur berjamaah bagi cowok dan perempuan, kemudian membawa HP kamera atau Android, kemudian membawa sepeda motor ke madrasah, melakukan tindakan bullying, kemudian tidak sholat Jumat bagi laki-laki. Hukuman bagi mereka yang melanggar peraturan sedang atau pelanggaran sedang, antara lain 1 kali dia melanggar, itu dia akan disuruh menghafal surat terutama juz 30. Jika 2 kali dia melakukan pelanggaran, maka dipanggil orang tuanya dan membuat perjanjian di atas materai. Kemudian khusus yang membawa HP Android itu nanti 1 kali membawa HP kamera atau Android diambil selama 1 bulan, 2 kali membawa HP orang yang sama itu ditahan selama 3 bulan, mengulang lagi sampai 3 kali, itu HP-nya ditahan selama 1 semester. Kemudian bagi siswa yang berkata kotor, ya, berkata-kata kotor, antara lain hukumannya adalah membersihkan masjid sekolah itu berturut-turut selama 2 hari. Kemudian mengulang lagi perkataan yang sama, orang yang sama itu membersihkan WC masjid selama 4 hari berturut-turut. Itu pelanggaran sedang. Sedangkan pelanggaran berat antara lain menggunakan barang terlarang, membawa senjata tajam, melakukan aksi kejahatan, merokok, membawa dan menggunakan vape. Itu nanti sanksi yang kita berikan untuk pelanggaran berat itu adalah akan dipanggil orang tuanya dan dikembalikan kepada orang tuanya kembali. Itu adalah beberapa aturan atau tata tertib kita di madrasah atau di MTSN 6 Kota Padang, Ananda. Oke Ananda, aturan-aturan ini akan berlaku jika Ananda ikut mendukung tata tertib sekolah kita. Insya Allah sekolah kita akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan, dan apa yang Ananda citakan akan tercapai insya Allah. Demikianlah tata tertib MTSN 6 Kota Padang, Ananda. Ibu berharap penyampaian ibu tadi bisa dipahami. Insya Allah nanti filenya akan kita kirim lewat wali kelas masing-masing supaya Ananda bisa memahami poin-poin yang ada pada pasal demi pasal. Sekian Ananda, perbanyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.